Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas proposal tugas akhir dengan judul analisis pasar kerja pada pekerja bidang pengawasan CVA menggunakan metode Rapid Interbody Assessment atau RIBA. Dengan saya, Serta Akarin Putri dengan NRP 0520 040067 dengan dosen pembimbing Bapak Hidayat Nasir Amrullah SSTFT dan Bapak Lukman Hanifah ST. Baik, pada halaman pertama tadi terdapat sampul cover dari tugas akhir proposal. Halaman kedua ada halaman yang dikosongkan. Halaman kedua sampul halaman selanjutnya saya akan jelaskan mengenai halaman pengasaran pada pekerja bidang pengelasan di CVA menggunakan metode Rapid Interbody Assessment atau RIBA. Bidang tugas akhir saya yaitu analisis, bidang keahliannya ergonomi. Dengan saya, Serta Alkarin Putri dengan NRP 0520040067, program studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Teknik Permesinan Kapal, dengan alamat rumah Jalan R. Kartini nomor 10, RT 1 RW 2, Kerajaan Jajak, Gambiran, Banyuwangi. Dengan nomor telepon atau HT 081701991109 dengan alamat email sertaalkarin@student.bpns.ac.id. Dengan usulan dosen pembimbing yang pertama ada Bapak Hidayat Nasir Amrullah SSTMT dan Bapak Lukman Hanifah ST. Maaf, di sini NIP masih kosong karena saya belum mengetahui NIP dari beliau. Dan tujuan saya memilih dosen pembimbing Bapak Hidayat dengan Bapak Lukman karena Bapak Hidayat dan Bapak Lukman ini sangat ahli di bidang ergonomi yang mana sangat berkaitan dengan judul dari tugas proposal tugas akhir saya. Yaitu selanjutnya ada jangka waktu pelaksanaan selama 5 bulan. Baik, selanjutnya adalah kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta penunjuknya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul analisis postur kerja pada pekerja bidang pengelasan di CVA menggunakan metode Rapid Interbody Assessment atau RIBA sebagai pemenuhan syarat menyelesaikan studi penulis di program studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan memperoleh gelar sarjana terapan teknik. Mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, sehingga dalam pembuatan tugas akhir ini tidak sedikit bantuan, saran, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya, serta Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dalam pengerjaan tugas akhir ini. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa restu serta dukungan dalam segala hal. Ketiga, Bapak Insinyur Eko Julianto MSc Rina, selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang keempat, ada Bapak Arif Sukti STMMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang kelima, ada Bapak Hidayat Nasir Amrullah SSTMT, selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan banyak masukan dan arahan demi kemajuan tugas akhir. Dan selanjutnya, Bapak Lukman Hanifah ST, selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan banyak masukan dan arahan demi kemajuan tugas akhir ini. Yang ketujuh, seluruh pekerja di bidang pengelasan di CVA yang telah terlibat dalam pengambilan data dan telah mengizinkan penulis menyelesaikan tugas akhir, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang selalu memberikan dukungan. Tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat menyempurnakan penyusunan tugas akhir ini sangat diperlukan dan diterima dengan senang hati. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era kini dan mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan dari proposal tugas akhir saya. Judul analisis postur kerja pada pekerjaan pengawasan di PTA
menggunakan metode Rapid Interbody Assessment atau REBA dengan Sarjana Al-Karim Fitri dengan NRP 0520640097 dengan calon dosen pembimbing yang pertama Bapak Haidar Natsir Amrullah SSTMT dan yang kedua Bapak Lukman Handoko ST. Ringkasan dari proposal tugas akhir saya, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan kondisi yang tidak menunggu seperti dari lingkungan kerja dan kondisi fisik, dapat melibatkan kelelahan baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Salah satu pekerjaan yang dilakukan terus-menerus dan berjangka lama adalah pengawasan. Dapat risiko bahaya pada proses pengawasan salah satunya adalah timbul cedera Skeletal disorders atau MSDS adalah kelainan yang timbul oleh karena menumpuknya cedera atau adanya kerusakan kecil pada sistem muskuloskeletal akibat trauma berulang yang menimbulkan rasa sakit. Salah satu cara mengatasi masalah ergonomik pada pekerjaan pengawasan ini adalah menggunakan metode Rapid Interbody Assessment REBA. Rapid Interbody Assessment REBA atau REBA merupakan metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, pergelangan tangan, dan kaki pekerja. Tahapan dalam metode REBA ini dimulai dari pengumpulan data dari pengukuran postur tubuh pekerja, perhitungan pada worksheet REBA, lalu pemberian kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang diberikan. Yang mana dalam tugas pertama ini yaitu tugas bab 1. Jadi daftar isinya hanya terdapat halaman pengesahan, kata pengantar, ringkasan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta bab 1 yaitu pendahuluan dengan rincian subbab yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima batasan masalah. Baik, selanjutnya ini merupakan halaman daftar tabel. Masih kosong karena dalam tugas ini masih proses pembuatan proposal, jadi tidak terdapat daftar tabel, sama halnya dengan daftar gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 1 proposal tugas akhir saya. Yang pertama, pada subbab pertama yaitu latar belakang. Dalam suatu perusahaan pasti menginginkan produktivitas atau hasil pekerjaan yang maksimal dari para pekerjanya. Namun, masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kebutuhan pekerjanya. Banyak proses produksi yang tidak didukung oleh fasilitas kerja yang ergonomis. Hal tersebut menyebabkan para pekerja mengalami gangguan pada bagian tubuhnya. Firman Syafie dan Masyabai pada tahun 2020 menyatakan bahwa postur tubuh pekerja merupakan salah satu faktor internal yang berperan penting dalam ergonomi untuk mengkaji hubungan antar manusia, alat, dan lingkungan kerja. Gangguan akibat pekerjaan yang tidak ergonomis adalah muskuloskeletal disorders atau MSDS. Muskuloskeletal disorders atau MSDS adalah kelainan yang timbul oleh karena menumpuknya cedera atau adanya kerusakan kecil pada sistem muskuloskeletal akibat trauma berulang yang tidak dapat sembuh dengan sempurna yang nantinya akan membentuk kerusakan cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit. Situmorang, CK Widya B, dan Wahyuni I pada tahun 2020. Faktor penyebab munculnya gangguan muskuloskeletal disorders atau MSDS ini bisa didapatkan dari postur tubuh kerja yang salah serta desain tempat kerja. Keluhan MSDS ini biasanya dirasakan pekerja setelah bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama dan juga dapat dirasakan pada saat pekerja memasuki masa di umur tidak produktif atau pensiun. Salah satu pekerjaan yang dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal disorders adalah pengawasan. Besarnya industri pengawasan mengakibatkan semakin tingginya dampak risiko pada kesehatan kerja yang dihadapi oleh pekerja di bidang pengawasan. Gangguan MSDS ini sangat sering terjadi pada proses pengawasan dikarenakan postur tubuh
kerja yang dilakukan berdiri, jongkok, dan menunggu dalam waktu yang lama. Memunculkan keluhan. Secara umum, didapatkan bahwa pekerja pengasan sering mengalami keluhan otot di beberapa bagian tubuhnya. Keluhan tersebut terjadi di bagian leher, bagian atas dan bagian bawah, pinggang, pergelangan tangan kanan dan tangan kiri, bahu kiri dan bahu kanan, pergelangan kaki kanan dan kaki kiri, serta nyeri pinggang. Risiko ini dapat mempengaruhi kinerja pekerja sehingga memungkinkan terjadinya kelainan bentuk tulang dan dapat berpengaruh pada produktivitas industri itu sendiri. Untuk mengurangi keluhan pada pekerja pengelasan, maka harus dilakukan perbaikan agar pekerja tersebut dapat dilakukan secara ergonomis. Salah satu perbaikan bidang ergonomis yang dapat dilakukan adalah dengan analisis menggunakan metode REBA atau Rapid Antibody Assessment. Rapid Antibody Assessment atau REBA merupakan metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, pergelangan tangan, dan kaki bekerja. Yang mana dengan metode REBA ini akan dianalisis dan akan dilakukan pemberian rekomendasi yang sesuai untuk menanggulangi penyakit MSDS yang dapat terjadi pada pekerja pengelasan. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini dilakukan pada pekerja bidang pengelasan di CVA, yang mana penelitian ini dilakukan sebagai analisis bahaya postur kerja pada pekerja bagian pengelasan dengan menggunakan metode Rapid Antibody Assessment atau REBA untuk mendapatkan hasil penilaian postur tubuh selama proses kerja pengelasan. Dari hasil analisis metode REBA tersebut, akan dinilai pada worksheet REBA dan jika dinilai yang melebihi ambang batas normal, akan diberikan rekomendasi yang sesuai. Baik, selanjutnya perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana postur kerja yang dilakukan oleh pekerja bidang pengelasan di CVA. Yang kedua, bagaimana analisis postur kerja yang dilakukan oleh pekerja bidang pengelasan di CVA menggunakan metode Rapid Antibody Assessment atau REBA. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan setelah dilakukan analisis postur kerja yang dilakukan oleh pekerja bidang pengelasan di CVA. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui postur kerja yang dilakukan oleh pekerja bidang pengelasan di CVA. Yang kedua, untuk menganalisis postur kerja bidang pengelasan menggunakan metode Rapid Antibody Assessment atau REBA dengan menghitung skor postur kerja sehingga dapat ditentukan skor pada sampel postur kerja yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian sampel postur kerja di bidang pengelasan. Untuk memberikan rekomendasi berupa usulan perbaikan metode kerja, yakni postur kerja yang ergonomis kepada pekerja bidang pengelasan sehingga dapat menggunakan postur kerja yang aman dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti sendiri, manfaat bagi peneliti yaitu sarana pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu ergonomi, terutama mengenai analisis dengan metode Rapid Antibody Assessment atau REBA. Manfaat bagi institusi, yaitu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan sivitas akademik Teknik Perkapalan Negeri Surabaya bidang ilmu ergonomi, terutama mengenai analisis dengan metode Rapid Antibody Assessment atau REBA. Dan yang terakhir, manfaat bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi dan rekomendasi pada perusahaan pada pekerjaan bidang pengelasan yang menimbulkan potensi bahaya atau penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, batasan masalah. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan permasalahan. Maka ruang lingkup dan batasan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah yang pertama, objek penelitian merupakan pekerja bidang pengelasan. Yang kedua, variabel pengamatan adalah postur kerja yang meliputi sikap leher, punggung kaki, tangan atas, tangan bawah, dan pergelangan tangan. Dan yang ketiga, postur kerja yang diamati adalah sikap saat melakukan proses pengelasan. Dan yang terakhir, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode Rapid Antibody Assessment atau REBA.
Sekian penjelasan mengenai tugas bab 1 pada proposal tugas akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.